Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau pencinta yang tak kenal lelah. Di saat orang takut keluar rumah karena pandemi, engkau justru naik mobil keluar kota, membawa batu nisan ke makam tua. Tanda kasih pada sponsormu di masa muda. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau tangguh, penyayang dan murah hati, menghormati yang teraniaya dalam sejarah, menghargai pejuang menyusun batu negeri. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses, dan bahagia. Oma Simak Channel bekerja sama dengan Satu Pena TV mengajak teman-teman mengenang kembali perempuan Indonesia hebat bernama Tuti Herati Nurhadi. Kiprahnya dalam berbagai hal mengokohkannya sebagai sosok perempuan multitalenta yang sulit dicari bandingannya. Tuti Herati yang lahir di Bandung tanggal 27 November 1933 ini adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Ayahnya, Profesor Dr. Insinyur Raden Ruseno Suryo Hadikusumo, dan ibunya bernama R.A. Untari. Perhatian Tuti Herati pada dunia pendidikan tampaknya mengikuti jejak ayahandanya, seorang ahli konstruksi beton yang juga salah seorang pendiri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta Yayasan Perguruan Cikini. Tuti Herati pun berkecimpung di dunia pendidikan, teman-teman. Ia menamatkan sarjana muda kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan mengantongi gelar sarjana psikologi dari universitas yang sama pada tahun 1962. Gelar doktor dalam ilmu filsafat diraihnya juga, teman-teman, dari Rijks Universiteit Leiden, Belanda, dan juga dari Universitas Indonesia pada tahun 1979. Tahun 1994, Tuti dikukuhkan menjadi guru besar luar biasa pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tuti Herati mengajar di berbagai jurusan di beberapa perguruan tinggi, misalnya di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, Filsafat Universitas Indonesia Jakarta. Selama mengabdi di Universitas Indonesia, Tuti pernah menjadi ketua jurusan sastra, kemudian ketua program Pascasarjana bidang filsafat. Bahkan, beliau termasuk salah satu pendiri jurusan filsafat di Universitas Indonesia. Tahun 1968 sampai tahun 1971, Tuti menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, dan tahun 1982 hingga 1985 ia dipercaya sebagai ketua dewan. Tuti juga pernah mengemban tugas sebagai rektor Institut Kesenian Jakarta, dan pada tahun 1999 Tuti menjadi ketua Yayasan Mitra Budaya. Tuti juga aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP) untuk bidang budaya, anggota Dewan Riset Nasional (DRN), dan pernah juga menjadi anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim. Teman-teman, Tuti Herati juga dikenal sebagai seorang pemikir bangsa serta guru bagi banyak kaum pergerakan. Dia aktif di Yayasan Suara Ibu Peduli atau SIP, lalu Koalisi Perempuan Indonesia, dan Solidaritas Perempuan. Karena kiprahnya dalam gerakan unjuk rasa Suara Ibu Peduli,
cendekiawan Arief Budiman menambahkan satu profesi lagi bagi Tuti Herati, yaitu beliau dianggap sebagai seorang demonstran. Ya, pada penghujung masa pemerintahan Orde Baru, Tuti memang menjadi salah satu tokoh gerakan unjuk rasa Suara Ibu Peduli. Dia membuka gedung Biro Oktroyi Roseno untuk pertemuan dan rapat-rapat, serta mengawal aksi damai yang diadakan tanggal 23 Februari 1998 di Bundaran HI. Unjuk rasa ini menyuarakan keprihatinan ibu-ibu terhadap gejolak ekonomi yang tidak terkendali pada waktu itu. Untuk mewadahi pemikiran dan isu-isu penting tentang perempuan, bersama Gadis Arifia, Tuti mendirikan majalah feminis dengan nama Jurnal Perempuan yang eksis sampai saat ini. Tuti dianggap sebagai salah satu wanita pemikir feminis generasi pertama yang banyak menuliskan pemikiran-pemikiran penting tentang perempuan dan bangsanya. Orang-orang mengenang Tuti Herati dengan seabrek kiprah dan identitas. Ia diakui sebagai penyair dan penulis yang ikut mewarnai kesusastraan Indonesia sejak dekade 70-an. Sebagai penyair yang karya-karyanya diperhitungkan hingga mancanegara, Tuti Herati berkesempatan menghadiri Putri Internasional di Rotterdam tahun 1981, kemudian mengisi ceramah sastra di Pen Club Internasional Tokyo pada tahun 1984. Setahun kemudian, tahun 1985, ia diundang dalam International Writer Program di Iowa State University dan diundang pula dalam membacakan sajak di School Oriental and African Studies, serta tampil dalam sejumlah seminar internasional untuk bidang sastra dan filsafat, baik di Den Haag, Toronto, Kuala Lumpur, dan Berlin. Di dalam negeri, dia pernah menerima anugerah kebudayaan dari Kemendikbud pada tahun 2017 dan Lifetime Achievement pada Festival Kembali 20 tahun 2020. Tuti Herati mulai menulis puisi pada tahun 1966, tapi karyanya baru dibukukan pada tahun 1973. Dimulai dengan kumpulan puisi berjudul Sajak-Sajak 33. Kumpulan puisi berikutnya, Mimpi dan Pretensi, terbit tahun 1982. Kecuali kumpulan puisi yang telah terbit ini, masih ada puisi-puisi karyanya yang belum diterbitkan sebagai buku. Puisi-puisi Tuti Herati diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dimuat dalam buku Contemporary Indonesian Poetry tahun 1975. Selain itu, puisi-puisinya juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Jerman, dan Perancis. Tahun 2014 dalam ajang International Book Fair di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Tuti bersama Sapardi Djoko Damono sempat meluncurkan buku kumpulan puisi perempuan Indonesia Malaysia. Teman-teman, sejumlah puisi karya Tuti Herati banyak mendapat apresiasi dari para kritikus sastra. Misalnya Subagio Sastrowardoyo mengatakan puisi-puisi Tuti Herati dapat dikelompokkan sebagai puisi di luar mainstream persajakan modern Indonesia. Dalam membela kedudukan kaum perempuan yang direndahkan dalam masyarakat patriarki, seringkali Tuti memakai gaya ironi dan sinisme. Cintaku 3. Cintaku 3. Secara kanak-kanak menghitung jari, ku sebut satu persatu kini. Yang pertama,
serius dan dalam hatinya tidak terduga. Bertahun-tahun ku jadi idaman, mesraku membuat pandangannya sayu. Mungkin ia merasa iba padaku, ingin aku membenam diri, melebur dalam mesra rayu, iba dan sayu. Pandangnya yang begitu sepi, tapi ia paling mudah untuk dikelabui. Yang lain berfilsafat ringan dan kesabaran. Tak pernah kulepas ia dari pandangan. Petuah orang, lidah tak bertulang, tak kupedulikan karena ia kata-katanya tepat untuk setiap peristiwa. Sesudah akhirnya mengecap bibirnya, ia tinggalkan aku. Dan sesudah itu, biasa saja, tak ada sesuatu terjadi. Memang ia tidak begitu peduli. Perlu pula ku sebut yang ketiga. Bukannya lebih baik dirahasiakan saja, karena ia datang hanya malam hari. Engsel pintu pun telah diminyaki. Suaranya tegang, berat, menghela surga tirai ranjang, pandang pesona tajam memaksa. Akhirnya menghitung hari setiap bulan. Meskipun itu urusan nanti, ketiga cinta yang aku miliki, kapan ku jumpai pada satu orang? Hal ini membuat Tuti Herati berbeda dari para penyair lainnya, sebab puisinya selalu merefleksikan pandangan feminisnya. Kecuali menciptakan puisi, Tuti juga menulis prosa lirik Calon Arang, kisah perempuan korban patriarki yang terbit tahun 2000. Prosa lirik ini menghadirkan tokoh seorang wanita, Calon Arang namanya, yang mencoba bertahan terhadap lingkungan patriarkal yang represif, tetapi malangnya dia malah dianggap sebagai penyihir yang jahat. Ini masalah antara pria dan perempuan. Ini pula antara janda dan duda yang menurut statistik 7 kali lipat jumlahnya. Ada janda muda, ada janda kaya. Dua-duanya jadi sasaran pria. Menguntungkan kalau bisa tanpa konsekuensi, apalagi dalam era pengangguran. Di antara janda-janda ini, tidak muda, tidak kaya, kenalilah dia, Calon Arang namanya. Bukan dia, tapi anaknya jadi sasaran, ibunya satu-satunya perlindungan. Aku kini mengerti sekali bahwa dalam geram menjadi korban patriarki, marah dan berang membakarnya. Tak diperlukan pendeta sakti, ia akan hangus sendiri karena dendam. Seluruh tubuh renta dililit api. Selain karya sastra, Tuti juga menghasilkan sejumlah karya ilmiah. Antara lain, Women in Asia Beyond the Domestic Domain, itu diterbitkan tahun 1989. Kemudian, Wanita Multidimensional tahun 1990 dan Hidup Matinya Sang Pengarang tahun 2000. Kecintaannya yang besar kepada seni mendorong Tuti membuat galeri seni di rumahnya di Menteng dan diberi nama Galeri Cemara 6. Di galerinya ini, teman-teman, berbagai benda seni dikoleksi, seperti lukisan dari zaman Old Master hingga kontemporer. Lebih dari 300 lukisan karya 60 perupa terkenal Indonesia ada di sana. Demikian juga ada patung-patung
serta benda-benda kenangan dari keluarga Tuti Herati. Semuanya tertata dengan apik di galerinya ini. Setelah tunai semua tugas di dunia, pada hari Minggu 13 Juni 2021 di Rumah Sakit MMC Jakarta, Tuti Herati Nurhadi berpulang pada usia 87 tahun. Saya Eka Budianta. Ini puisi minggu kedua 13 Juni 2021. Terima kasih bulan Juni. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau pencinta yang tak kenal lelah. Di saat orang takut keluar rumah karena pandemi, engkau justru naik mobil keluar kota, membawa batu nisan ke makam tua. Tanda kasih pada sponsormu di masa muda. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau tangguh, penyayang dan murah hati, menghormati yang teraniaya dalam sejarah, menghargai pejuang, menyusun batu negerimu. Aku mendengar namamu diucapkan dengan bangga oleh angin bulan Juni saat kau pulang selamanya. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati, sebab engkau telah bicara dan menulis benar tentang hidup yang tidak selalu mudah, tentang lukisan dan puisi yang selalu bicara perjalanan manusia melewatkan umur di bumi, mengolah alam, mencintai ilmu dan budaya. Eka Budianta, 13 Juni 2021. Teman-teman, itulah tadi sebuah puisi tulisan Pak Eka Budianta yang dipersembahkan untuk Tuti Herati, sahabat beliau. Dari puisi tadi kita mendapat gambaran kiprah sosok Tuti Herati yang memang sangat istimewa. Indonesia kehilangan seorang wanita yang luar biasa. Begitulah teman-teman cara Tuti menginspirasi kaumnya untuk mandiri dan berjuang melawan sistem patriarki. Itu terejawantah dalam tulisan-tulisannya. Selain dalam makna yang terkandung, juga melalui nada pengucapan yang tegas, lugas, tidak melodramatis, dan terkadang justru ironis. Dengan cara demikian, Tuti ingin kaum perempuan menunjukkan kekuatannya dan mampu berdiri tegak sejajar dengan kaum laki-laki. Teman-teman, lengkap sudah tayangan kita hari ini tentang sosok serba bisa Tuti Herati. Sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan bersua kembali di lain kesempatan. Dadah! Simak terus!